Lowokwaru 3. Aksi kejut listrik tersebut disebut meninggalkan trauma bagi korbannya. Pemerintah Kota Malang mengaku masih melakukan penyidikan terkait insiden kekerasan yang diklaim pelaku sebagai terapi kejahatan. Di Sekolah Dasar Negeri 3 Lowokwaru, Kota Malang inilah insiden penyetruman 4 orang siswa dengan pelaku oknum kepala sekolah terjadi. Informasi yang berkembang menyebut, oknum kepala sekolah Cipto Yuwono menyetrum 4 siswanya di dalam musola sekolah usai pelaksanaan sholat duha. Melalui surat pernyataan tertulis di atas materai, sang kepala sekolah mengakui semua perbuatannya. Penyetruman dilakukan selama 30 menit sebagai proses terapi listrik demi meningkatkan kesehatan para siswa jelang ujian nasional. Menindaklanjuti kasus ini, pihak sekolah dan pemerintah Kota Malang sudah melakukan mediasi dan penyelidikan terkait terapi ilegal yang dilakukan kepala sekolah. Soalnya ini kan tidak lazim dalam artian tidak pernah koordinasi, tidak ada koordinasi dalam hal ini. Hanya di sekolah itulah penerapan itu dilakukan sebetulnya untuk kesehatan. Jadi seperti itu. Masalahnya ini. Masing-masing pihak sudah menemui kata sepakat mengambil jalur damai dan menyelesaikan kasus ini tanpa sengketa. Namun, salah satu orang tua siswa masih memberikan satu syarat bagi kantor dinas pendidikan berupa jaminan diterimanya sang anak di salah satu SMP negeri favorit Kota Malang di musim penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017 mendatang. Masih mengevaluasi dulu apakah memang betul 100% mereka yang salah atau bagaimana, dan alat itu apa sebetulnya berkaitan dengan pelajaran atau tidak, itu masih kita evaluasi. Betul, waktu berapa lama itu? Sebentar lagi. Terapi apa sih Bu menurut kepala sekolah Bu? Kesehatan. Dan orang tua itu sebetulnya sudah mau menerima, hanya ada satu yang mungkin tidak, tapi juga tuntutannya itu rada aneh. Jadi saya masih berpikir. Apa tuntutannya Bu? Dia menjamin, minta dijamin diterima di SMP negeri yang bagus. Hingga kini, pihak Pemkot dan Kepala Dinas Kota Malang masih belum mengeluarkan keputusan resmi terkait sanksi kepada oknum kepala sekolah. Hanya saja, praktek terapi listrik tersebut dipastikan sudah dilarang dan tidak dilakukan lagi kepada para siswa. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Bagaimana perkembangan kasus penyetruman siswa SD ini? Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Zubaidah. Ibu Zubaidah, katanya Anda sedang menyelidiki kasus ini sendiri. Bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Malang? Bisa mendengar saya? Halo, ya bisa. Ibu, bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan yang dilakukan oleh Pemkot Malang terkait dengan kasus ini? Begini, perlu kami jelaskan terlebih dahulu awalnya sehingga nanti akan ada titik akhirnya. Jadi pada awalnya kami mencoba menanyakan permasalahan ini sebelum kepala sekolah melakukan hal tersebut. Itu sebetulnya saya tidak setuju kalau itu dinyatakan penyetruman terhadap anak, tetapi adalah betul-betul terapi karena alatnya memang alat terapi yang dipakai. Jadi bukan alat yang ditancapkan di listrik lantas untuk menyetrum, itu tidak. Tuh, awalnya adalah laporan dari wali kelas bahwa anak-anak ini persiapan ujian kok tidak konsentrasi, kurang bagus menjawab pertanyaan-pertanyaan, latihan-latihan soal yang diberikan gurunya. Ada laporan semacam itu, maka kepala sekolah berinisiatif untuk mengetahui. Oke, Ibu, inisiatif yang dilakukan dengan terapi penyetruman ini apakah mendapatkan izin dari orang tua atas izin dengan orang tua anak-anak SD ini? Ya, itu yang kesalahannya di situ. Jadi kepala sekolah tidak mensosialisasikan terlebih dahulu dan tidak memberitahu, memang tidak. Sehingga dia mengakui juga kesalahan hal tersebut. Kemudian apakah juga ini diharuskan kepada semua siswa-siswa SD ini atau hanya bagi mereka yang bersedia untuk mengikuti terapi ini? Tidak, jadi pengakuan kepala sekolah itu dicobakan kepada anak kemarin itu, ya itu tadi indikasi laporan dari wali kelas bahwa anak-anak ini kok kurang konsentrasi dalam menerima pelajaran, suka guru sendiri dikasih tugas tidak menyelesaikan. Lah kepala sekolah itu ingin tahu kenapa
dan juga barangkali dengan alat itu dia bisa konsentrasi begitu. Apa alasannya dari kepala sekolah menggunakan terapi ini, atau apakah dia memang sendiri ini juga certified terapis begitu Bu untuk bisa melakukan praktek ini? Dia sudah menggunakan juga, dan bahkan juga kemarin itu katanya sudah dicobakan kepada kepala tata usaha SD tersebut dan juga guru, dan tetapi tidak menemukan apa-apa, dalam artian tidak ada efek samping dan juga tidak merasakan ada sesuatu yang begitu mengejutkan. Jadi tidak pernah ada protes begitu, baik itu dari guru-guru yang ada di sekolah itu? Tidak ada, karena itu hanya siapa yang mau pakai silahkan gitu di sekolahannya itu. Kalau kepada anak baru kali ini. Kalau kepada anak baru kali ini, dan itu setelah keluar juga anak-anak tidak ada yang menyampaikan ke orang tuanya. Baru hari berikutnya itu teman dari anak tersebut cerita kepada orang tuanya, salah satu orang tua yang keempat anak tersebut. Baru setelah pulang hari kedua itu orang tuanya nanyakan kepada anak bercerita begitu, langsung berikutnya menemui kepala sekolah. Pertamanya menemui wali kelasnya, setelah menemui wali kelas baru menemui kepala sekolahnya. Kenapa seperti ini? Nah itu. Setelah itu pun kami dari Dinas Pendidikan juga belum mendapatkan laporan. Teruskan. Dari Dinas Pendidikan belum mendapatkan laporan. Setelah mendapatkan laporan, kami juga langsung ke lokasi menanyakan yang sebenarnya apa yang terjadi di sini. Nah, setelah diceritakan, kita ada mediasi dengan komite sekolah, dengan kepala sekolah, guru dan semuanya, wali murid yang keempat anak tersebut. Ya sudah selesai, sudah tidak ada permasalahan yang akan ditindaklanjuti. Tapi tahu-tahu hari apa itu kok beritanya begitu menghebohkan. Apakah akan diberikan sanksi kepada kepala sekolah ini? Mengingat ini tidak ada izin Bu untuk anak-anak di bawah umur dari orang tuanya. Kami masih mempelajari. Jadi alat itu juga kami bawa ke tempat yang lebih tahu, dipelajari sejauh mana efek samping alat ini kalau digunakan untuk anak, maupun juga apakah berakibat fatal. Nah ini dari kemarin hasil kami meminta informasi ke orang yang lebih tahu ini, menurut informasi tidak ada. Ya ini memang terapi yang biasa dilakukan, terapi model tidak yang ahlinya dalam artian spesialis itu tidak. Dan saat ini alat itu juga sudah kami bawa ke kantor polisi. Di kantor polisi tadi malam pun juga dicoba oleh teman-teman di kantor polisi, karyawan anggota kepolisian juga enggak apa-apa lah ini Bu, lihat enggak ada apa-apanya begitu. Nah ini, saya untuk mengambil sanksi tentunya saya harus mempelajari lebih dalam lagi. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Zubaidah. Kami sudah berusaha juga dengan wali murid. Iya, pertanyaan terakhir, Ibu, apa yang dilakukan terhadap anak-anak yang pernah mengikuti terapi ini? Apakah memang mereka ada misalnya mengalami trauma atau ada efek sampingnya begitu? Kemudian apa yang nantinya akan dilakukan dari Pemkot ini jika memang mereka membutuhkan misalnya rehabilitasi begitu? Kemarin sebelum ada seperti itu, permintaan semacam itu pun kami sudah bersedia. Kami bertanggung jawab juga dalam artian melindungi anak, meskipun itu yang salah itu kepala sekolah juga keluarga besar dari Dinas Pendidikan, sehingga kami merasa bertanggung jawab. Sudah saya tawarkan kepada wali murid bagaimana keempat anak akan saya bawa ke dokter ataupun psikolog atau apa yang bisa mengetahui dari efek alat ini sejauh mana berpengaruh terhadap kecerdasan atau terhadap kesehatan. Tapi orang tua tidak memperbolehkan karena udah Bu, enggak apa-apa, anaknya sudah enggak apa-apa, sehingga sudah kami anggap selesai. Orang tua membuat pernyataan sendiri di hadapan kepolisian di atas metre, menyatakan tidak akan memperpanjang permasalahan tersebut karena dia juga sudah memaafkan. Baik, Ibu Zubaidah, Kadis Pendidikan Kota Malang. Kami tetap. Baik, terima kasih banyak Ibu Zubaidah.